Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa saja strategi yang kita gunakan untuk strategi kolaboratif pada proses pembelajaran di MII. Yang pertama yakni adalah peta konsep. Peta konsep sendiri adalah visualisasi ide atau gagasan yang kita tuangkan dalam bentuk diagram atau tabel-tabel. Jadi secara mudahnya peta konsep itu adalah menuangkan ide atau materi atau rangkuman yang kita pahami melalui bentuk diagram atau tabel. Jadi peta konsep itu mulai dari yang umum hingga khusus. Jadi penuangan ringkasan materi yang kita pahami mulai dari yang umum hingga khusus. Selanjutnya manfaat dari peta konsep sendiri adalah mempermudah proses belajar kita. Jadi dengan adanya peta konsep ini kita akan lebih mudah menghafal materi-materi karena lebih ringkas, dan bentuk diagram yang kita buat akan lebih menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Yang kedua adalah debat aktif. Debat aktif sendiri adalah penuangan ide atau konsep dari beberapa kelompok untuk menentang atau mempertahankan argumen mereka. Di sini manfaat debat aktif dalam proses kolaboratif ini adalah sebagai bentuk pemahaman materi mereka terhadap pembelajaran yang mereka laksanakan. Jadi jika mereka sudah memahami materi, mereka dapat menuangkan argumen-argumen mereka tentang konsep yang didebatkan, baik dalam keadaan pro ataupun kontra. Selanjutnya yang kedua adalah tahap-tahap penerapan strategi kolaboratif dari peta konsep dan debat aktif. Yang pertama, setelah guru menjelaskan materi pada hari ini, yakni metode ceramah. Selanjutnya yang kedua adalah pembagian siswa di kelas menjadi beberapa kelompok disesuaikan, bisa menjadi 5 kelompok, 6 kelompok atau 4 kelompok. Selanjutnya setiap kelompok dibagi kertas untuk pembuatan peta konsep, kertas HVS yang telah diberi ketentuan. Selanjutnya siswa dijelaskan bagaimana proses membuat peta konsep itu dari materi yang telah dijelaskan di awal tadi. Penjelasan sedikit mengenai peta konsep. Selanjutnya siswa diberi waktu selama 20 menit untuk mengerjakan materi yang mereka pahami untuk dirangkumkan ke dalam bentuk peta konsep. Setelah 20 menit berlangsung, selanjutnya per kelompok mempresentasikan hasil dari pekerjaan mereka membuat ringkasan materi pada peta konsep. Setelah presentasi dari semua kelompok dilaksanakan, selanjutnya siswa di kelas dibagi menjadi 2 kelompok untuk proses debat aktif. Kelompok pertama adalah kelompok pro, kelompok kedua adalah kelompok kontra. Kelompok pro dan kelompok kontra ini selanjutnya adalah mendebatkan konsep dari materi yang telah dijelaskan. Nanti guru akan memberikan satu konsep masalah untuk didebatkan pada anak-anak itu. Selanjutnya mereka memberikan argumen-argumen mereka, baik argumen dari kelompok pro ataupun kelompok kontra. Namun sebelum itu, guru juga telah memberikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan apa saja dilaksanakannya debat, mulai dari penggunaan bahasa, lalu waktu, selanjutnya ada kata-kata yang tidak boleh diucapkan dalam sesi debat aktif ini. Setelah itu, setelah 20 menit proses debat aktif dilaksanakan, selanjutnya guru mengambil kesimpulan dari hasil apa yang telah didebatkan itu, baik dari pro ataupun kontra. Guru memberikan sebuah kesimpulan jalan tengah dari berjalannya tersebut. Di sini selanjutnya yang ketiga, saya akan membahas mengenai kendala dalam proses penerapan strategi kolaboratif peta konsep dan debat aktif. Di sini kendala yang pertama adalah pemahaman tentang materi. Jadi setiap siswa itu memahami materi, tingkat pemahaman mereka itu berbeda. Jadi saat terlaksananya peta konsep ataupun debat aktif itu pemahaman mereka itu berbeda. Ada yang
tadi materi yang telah dijelaskan guru itu kejelasannya itu seperti apa ya, jadi pemahaman mereka itu hanya samar-samar. Yang kedua adalah perbedaan pola berpikir kritis. Nah, pada debat aktif diperlukannya sebuah berpikir kritis. Jadi kalau di kelas itu kan tingkat berpikir kritis seorang siswa itu berbeda-beda. Jadi bisa jadi saat proses berlangsungnya debat ini ada kelompok yang kurang menanggapi dari masalah tersebut karena cara berpikir mereka itu kurang kritis atau kurang lebih menonjol. Jadi argumen-argumennya itu kurang setimpal atau timbal balik itu kurang sesuai. Selanjutnya yang ketiga adalah keterbatasan waktu. Di sini penggunaan waktu untuk proses kolaboratif, peta konsep, dan debat aktif sendiri sedikit menyita beberapa waktu. Nah, kalau keterbatasan waktu yang dimiliki sangat menunjang pemahaman mereka terhadap materi. Jadi kalau waktunya kurang sesuai, pemahaman mereka akan setengah-setengah, jadi tidak terlalu paham apa yang disampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh materi yang kedua. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh Mbak Nisa. Di sini saya akan memaparkan penjelasan tentang keunggulan dari strategi pembelajaran kolaboratif yang kita gunakan, yakni strategi pembelajaran peta konsep dan debat aktif. Kami di sini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yang pertama ialah penguatan pemahaman konseptual. Penguatan pemahaman konseptual. Di sini peta konsep membantu siswa memvisualisasikan dan mengorganisir konsep-konsep penting yang terdapat di dalam materi pembelajaran, sehingga dari peta konsep ini akan membuat siswa menjadi paham yang terkonsep. Nah, berangkat dari pemahaman yang konseptual ini, siswa akan berargumen, akan bisa mengemukakan argumen yang telah mereka buat dari pemahaman konseptual tersebut. Selanjutnya ialah pengembangan kemampuan berpikir kritis. Dari peta konsep di sini akan melatih kemampuan analisis dan sintesis informasi. Kemudian debat sendiri mengasah kemampuan evaluasi dan argumentasi, sehingga siswa bisa mempertahankan pendapat dengan bukti dan alasan yang logis. Selanjutnya yang ketiga ialah peningkatan keterlibatan siswa. Peningkatan keterlibatan siswa di sini menjadi keunggulan dari strategi kolaboratif antara peta konsep dan debat aktif, akan membuat siswa akan aktif dan kreatif. Yang mana pembuatan peta konsep sendiri akan membuat siswa yang berada di dalam kelompok untuk membuat peta konsep ini akan bekerja sama, dan juga mereka akan berpikir untuk sekreatif mungkin dalam menciptakan bagan-bagan yang ada di peta konsep. Kemudian dalam debat ini mendorong partisipasi dan interaksi antar siswa. Jadi siswa termotivasi untuk bekerja sama dalam mengungkapkan argumen, dalam menyusun argumen. Selanjutnya keunggulan dari strategi pembelajaran kolaboratif antara peta konsep dan debat aktif. Yang keempat ialah penguatan retensi pengetahuan. Jadi visualisasi di dalam peta konsep membantu siswa dalam mengingat pelajaran itu menjadi lebih mudah, akan membuat ingatan mereka menjadi ingatan yang bersifat jangka panjang. Terdapat poin-poin penting yang mereka tuliskan di dalam peta konsep sehingga memudahkan mereka mengingat materi-materi pembelajaran. Selanjutnya dari debat sendiri, pengalaman berdebat akan menciptakan memori pembelajaran yang lebih kuat, sehingga siswa dapat mengulang dan mengaplikasikan konsep pembelajaran berkali-kali. Selanjutnya keunggulan dari strategi pembelajaran kolaboratif antara peta konsep dan debat aktif ialah pengembangan keterampilan berkomunikasi. Jadi peta konsep ini akan melatih siswa untuk kemampuan menyajikan informasi secara terstruktur. Dari debat mereka akan mengembangkan kemampuan berbicara dan menyampaikan argumen,
siswa belajar mendengarkan dan merespon orang lain. Nah, itu tadi ialah keunggulan-keunggulan dari strategi pembelajaran kolaboratif antara peta konsep dengan debat aktif. Kami menyimpulkan terdapat 5 keunggulan-keunggulan dari strategi pembelajaran kolaboratif kami. Yang pertama tadi penguatan pemahaman konseptual, yang kedua pengembangan kemampuan berpikir kritis, yang ketiga peningkatan keterlibatan siswa, yang keempat penguatan retensi pengetahuan, dan yang kelima pengembangan keterampilan komunikasi. Jadi itulah beberapa keunggulan dari strategi kolaboratif, peta konsep dan debat aktif yang kami gunakan. Guru menjadi pemeran penting terjadinya proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi tentunya guru juga memiliki strategi atau memiliki cara dalam menyampaikan materi pembelajaran. Tentunya antara guru satu dengan guru yang lainnya, mereka akan memiliki cara atau strategi dalam mengajar. Nah, di sini berbicara tentang strategi pembelajaran, tentu tidak terlepas dari hasil yang mereka dapat, tidak melulu tentang nilai yang mereka dapat. Di sini strategi juga akan menghasilkan mental, sikap, dan keterampilan siswa. Kami akan memaparkan manfaat guru memiliki banyak strategi, di bagaimana apa saja manfaat-manfaat dari guru memiliki banyak strategi. Yang pertama ya fleksibilitas mengajar. Jadi guru ketika mempunyai banyak strategi dalam pembelajaran, guru dapat menyesuaikan metode yang pas, metode yang cocok dengan kebutuhan kelas yang sedang mereka ampuh. Jadi guru dapat mengatasi berbagai situasi pembelajaran dan bisa mengakomodasi gaya belajar yang sesuai untuk kelas yang akan digunakan. Yang kedua, peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi ketika guru memiliki banyak sekali strategi dalam pembelajaran akan lebih variatif dan menarik. Guru akan bisa mengorganisir kelas menjadi lebih menarik, lebih aktif, dan juga bisa mengurangi kebosanan siswa di dalam kelas ketika proses pembelajaran. Dan juga nanti dari diri siswa akan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Selanjutnya yang ketiga, manfaat dari guru memiliki banyak strategi pembelajaran ialah pengembangan profesional. Jadi di sini dari diri guru sendiri ialah dapat meningkatkan kompetensi pedagogi guru, mendorong kreativitas guru dalam mengajar, dan membangun kepercayaan diri mereka sebagai pendidik. Selanjutnya ialah manfaat memiliki strategi pembelajaran yang banyak, ialah optimalisasi hasil belajar. Jadi guru ketika memiliki banyak strategi dalam pembelajaran, guru dapat memilih strategi yang paling efektif yang akan mereka terapkan, meningkatkan pencapaian tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensi yang dimiliki siswa. Halo teman-teman, apa kabar? Pada video kita kali ini adalah proses pembelajaran di kelas 4A yang berjumlah 25 siswa. Kali ini kita belajar menggunakan strategi pembelajaran peta konsep dan debat aktif. Materi yang telah kita pelajari adalah peta dan komponen-komponennya. Hari ini sangat menyenangkan sekali karena siswa-siswa di kelas 4A sangat aktif dan mengikuti pembelajaran dengan semangat. Di depan sudah ditayangkan gambar terkait peta konsep. Guru sedang menjelaskan bagaimana urutan membuat rangkuman dengan peta konsep. Peta konsep sendiri akan memudahkan siswa dalam menuangkan rangkuman dan pemahaman materi mereka secara rinci. Dan tentunya kreativitas mereka karena beragam bentuk bagan yang dibuat. Guru juga berkeliling mengecek ada atau tidaknya kesulitan yang dialami siswa saat mengerjakan peta konsep. Siswa-siswa di kelas dibagi menjadi 6 kelompok. Sebelum mereka mendapatkan tugas ini, guru sudah menjelaskan apa pengertian peta dan komponen-komponennya, mulai dari skala, arah mata angin, inset, legenda. Waktu pengerjaan tugas ini adalah 35 menit.
Jika semua sudah selesai dan lembar tugas sudah dikumpulkan ke guru, kelas dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pro dan kelompok kontra. Nah, ada yang tahu tidak kenapa dibagi menjadi 2 kelompok? Yaps, kita akan mengadakan debat aktif terkait perbedaan peta manual dan peta digital. Siswa sangat antusias dan aktif dalam acara ini. Mereka mengajukan pendapat-pendapat mereka. Waktu debat yaitu 5 menit. Peraturan selama berlangsungnya debat sudah dijelaskan di awal, mulai dari penggunaan bahasa dan kata-kata yang tidak boleh diucapkan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa semuanya.